Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, tetap semangat. Nah, ketemu lagi dengan Bapak Yusuf Starbuat di pembelajaran matematika kita pada hari ini. Ya, Bapak ingatkan tetap jaga kesehatan di rumah, banyak minum air putih, makan makanan bergizi, ya, buah-buahan supaya tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap hari ya, apalagi kalau matematika ya, harus semangat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membahas soal-soal UTS kemarin ya, itu sudah kita bahas, sudah UTS juga. Nanti penasaran nilainya, nanti Bapak fotokan dan kirim ke kalian hasil UTS kalian kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar, sebelum UTS kita sudah belajar tentang satuan waktu ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkannya di tentang kecepatan. Kecepatan yang akan kita bahas di halaman 33. Bagaimana kecepatan itu? Penasaran? Nah, kita langsung saja ke pembelajaran kita ya. Nonton video Bapak dari awal hingga akhir supaya kalian paham ya. Oke, selamat menyaksikan pembelajaran hari ini. Yuk. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Buka buku paketnya halaman 33 ya. Di situ ada kecepatan. Hari ini kita akan belajar kecepatan. Kemarin kita sudah belajar tentang satuan waktu. Perhatikan di situ hubungan antar satuan jarak ya. Kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oleh karena itu kecepatan berkaitan erat dengan jarak dan waktu. Kamu sudah belajar tentang operasi hitung satuan waktu. Sekarang kamu akan mempelajari hubungan antar satuan jarak. Ya, ini berhubungan yang pelajaran kita yang kemarin ya. Panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang saat berpindah tempat dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh. Misalkan kalian naik motor dari rumah ke sekolah itu, nanti ada kita hitung kecepatan motor kalian berapa, di speedometernya itu ada kilometer di situ ya. Nah, itu nanti kita akan belajar. Karena jarak dapat menyatakan panjang lintasan, maka satuan yang digunakan untuk jarak sama dengan satuan panjang. Ingat kembali hubungan antar satuan panjang yang digambarkan dalam tangga satuan berikut. Nah, di situ ada tangga antar satuan panjang ya. Nah, di papan juga Bapak sudah tulis di sini ya. Sambil kalian memperhatikan buku kalian juga lihat di situ. Di sini perhatikan hubungan antar satuan ya, satuan panjang ya, satuan panjang di situ. Di sini ada kilometer, meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini harus kalian hafal ya susunannya. Jangan sampai kalian tidak hafal. Lihat di buku kalian, di situ ada keterangannya di situ. Kalau km itu berarti dia kilometer. Kalau dia km bacanya itu adalah hektometer. Kemudian dam itu DAM itu sama dengan dekameter. Dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ini harus kalian hafal ya. Ya, jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, di sini Bapak saya sudah tulis setiap turun satu tangga berarti dikalikan 10. Berarti dia, kalau dia satu tangga turun berarti dia dikalikan dengan 10. Kalau dia turun 2 tangga berarti dikalikan 100. Kalau dia turun 3 tangga berarti dikali dengan 1000. Ingat itu ya. Nah, kalau dia naik 1 tangga berarti dibagi 10. Kalau dia 2 naik berarti 2 tangga naik berarti dibagi 100. Itu gampang ya. Oke. Kemudian buka lagi di belakang, ada contoh di situ ya. Lihat contohnya di situ. Kita bahas bersama-sama. Jarak puskesmas ke rumah Mita 0,5 kilometer. Berapa meter jarak kedua tempat? Nah, kita lihat 0,5 kilometer. Mau dibawa ke apa di situ? Meter. Nah, kita lihat kilometer ke meter.
1, 2, 3. Berarti 0,5 dikali dengan, karena dia turun berarti dia dikali 1000. Kenapa 1000? Karena 3 kali dia turun tangga. 1, 2, 3. Berarti dikalikan 1000. Berarti sama dengan berapa situ? 500 meter. Nah, gampang. Nah, nomor 2 sama ya. Lihat di situ. Untuk pergi ke sekolah, Dani harus berjalan kaki sejauh 200 meter. Perhatikan di buku kalian yang contoh nomor 2. Kemudian dilanjutkan dengan naik angkutan kota sejauh 3 km. Berapa jarak? Nah, berarti itu akan dijumlahkan ya. Dijumlahkan berarti ini nomor 1 tadi, nomor 2 samanya bahwa 200 meter ditambah 3 km sama dengan berapa dekameter, sama dengan titik-titik dekameter ya. Nah, ini harus kita rubah dulu dari meter ke dekameter. Meter ke dekameter berarti dia ini 200 dibagi dengan 10 sama dengan 20 meter. Ini sudah ya, karena sudah dirubut berarti dia dekameter. Kemudian kilometer ke dekameter. Kilometer ke dekameter 1, 2 berarti dikali dengan 100. Berarti ditambah, berarti dia 300. Ini sudah sama-sama, ini kita samakan, berarti dia ditambah ini 20 ditambah 300 seperti dia 320. Nah, gampang ya. Itu gampang. Nah, kita lihat latihan 2 di situ. Kita lihat latihan 2. Nah, Bapak kasih yang nomor berapa? Nomor 1. 15 kilometer ditambah 25 hektometer sama dengan berapa dekameter. Nah, kilometer kita rubah ke sini, kita intinya di sini dekameternya. Dekameter berarti kilometer ke dekameter, kilometer ke dekameter berarti 1, 2. Berarti dikali 100 ditambah aja nolnya 2, 1, 2. Ini sudah menjadi dekameter ditambah hektometer ke dekameter berarti dia satu angka, berarti dia dikali 10 ditambah aja nolnya di 1. Nah, sudah. Ini sudah menjadi dekameter, berarti dia ditambah berarti dia 1750. Gampang kan? Mudah. Oke? Nah, nanti tugasnya di rumah sebelum kita lanjut lagi, satu contoh lagi ya. Tugasnya di rumah kalian kerjakan latihan 2 nomor 1 F G H I J, kemudian nomor 2 A B C ya, A B C. Sekali lagi nomor 1 F G H I J, kemudian nomor 2 A B C di halaman 35. Oke, kita lanjut. Ini. Nah, ini contoh nomor 3 tadi ya. Kemudian kita ambil contoh lagi 1 ya. Bagian B. 1,75 kilometer dikurang 20 dekameter sama dengan berapa meter. Nah, ini dibawa ke meter. Ini kilometer kita bawa ke meter. Kilometer ke meter. 1, 2, 3. Berarti ini dikali dengan, kalau 3 berarti dia 100. Berarti kita kalikan 1,75 dikali dengan 100. Nah, dikali 0,000,000,571 berarti 0,0571. Berarti dua angka di belakang koma berarti dia 175 dikurang
Dekameter ke meter berarti turun dikalikan dengan 10, berarti ditambah saja sama dengan 375 meter. Nah, gampang kan? Jadi mudah sekali ya. Dari beberapa contoh itu Bapak harap itu kalian paham ya. Oke. Mudah-mudahan dari penjelasan Bapak tadi tentang kecepatan kalian paham, dan intinya di sini di pembelajaran kita di sini di kecepatan ini yang penting kalian paham tangga ini ya, tangga hubungan antar satuan panjang ya. Jadi ini harus hafal ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, harus kalian tahu susunannya. Kalau tidak tahu, nanti kalian tidak tahu mengalihkan dengan 10, 100 atau dibagi dengan 10 ya. Oke, itu saja dengan contoh-contohnya Bapak sudah kasih, tinggal kalian kerjakan yang Bapak kasih tadi tugasnya di rumah. Oke. Sampai di sini Bapak ingatkan lagi, tetap jaga kesehatannya di rumah ya, untuk mengikuti pembelajaran dari Bapak Ibu guru matematika asik dan menyenangkan. Sampai ketemu di pembelajaran matematika berikutnya. Tetap semangat, salam sehat. Dah.